Wakil Bupati Rohil H. Sulaiman, SSMH menghadiri dan sekaligus membuka kegiatan workshop ekonomi hijau dan transfer soft skill serta manajemen wirausaha bagi masyarakat binaan Lapas Kelas 2A Bagan Siapi-Api yang dilaksanakan oleh CV Rumah Tamadun Jumat, 31 Januari 2025. Kegiatan ini juga didukung BPDP Asosiasi Samade dalam rangka mendukung Astacita Presiden tentang ekonomi hijau. Kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Rohil Haji Sulaiman. Turut hadir Wakil Bupati terpilih Johnny Charles BBA Mba, anggota DPR RI Komisi X HJ Karmila Sari Eskom MM secara daring, Forkompimda, Kepala BPDP, Kepala Asosiasi Samade dan sejumlah Kepala OPD. Dirut CV Rumah Tamadun, Hendra Dermawan SPD MM, Chan, selaku Ketua Panitia mengatakan, bahwa dirinya terpaut hati untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan lapas. Karena sebelumnya CV Rumah Tamadun telah melakukan MOU dengan Lapas Kelas 2A Bagan Siapi-Api. Ditambahkan Hendra, dengan Astacita Pak Prabowo tentang ekonomi hijau yang didukung penuh oleh BPDP juga Asosiasi Sawit Masa Depanku, Samade, dan anggota DPR RI Dr. HJ Karmila Sari, Eskom MM, workshop dapat diikuti sebanyak 100 orang peserta dari warga binaan. Kita berpesan, mudah-mudahan Rohil semakin maju ke depannya. Harapan kita untuk kedepannya terutama di UMKM nanti ada kegiatan pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi terus membuat teh dari daun sawit sebagai praktisi, kata Hendra. Sementara itu, Ketua DPP Samade Tolen Ketaren mengatakan, dia bersyukur dengan terlibatnya Ibu Karmila Sari ini bukan hanya sebagai anggota DPR, namun juga sebagai Ketua DPW Samade Riau. Kita tidak melihat dan memperhatikan sawitnya saja, namun juga limbahnya sehingga bernilai ekonomis. Salah satu limbah dari kelapa sawit, kata Tolen, adalah minyak jelantah pun dapat diolah menjadi nilai rupiah. Sekarang sudah banyak baik itu lidi, jangkos dan sebagainya dapat diolah. Samade pernah membuat jangkos bisa menjadi arang dan dapat digunakan untuk memasak, kemudian membuat lilin dan sabun dari daun kelapa sawit. Sehingga, begitu warga binaan keluar sudah memiliki ilmu dan dapat dikembangkan nantinya, Tolen berharap kepada pemerintah daerah, kiranya nanti ada satu desa yang menjadi pilot project menjadi percontohan, bukan hanya kebun namun juga UMKM-nya, yaitu Desa UMKM Kelapa Sawit. Kedepan Rohil bisa menjadi salah satu ikon industri, koperasi dan pariwisata. Samade sangat berharap ini menjadi wujud nyata Desa UMKM Sawit sebagai percontohan. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman di lapas, ungkapnya. Sementara itu, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan, Divisi UKMK Helmi mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, sesuai dengan target Pak Presiden Prabowo yaitu 0,8, artinya taraf ekonomi Indonesia naik 8%. Maka melalui UMKM ini nanti diharapkan mampu mendongkrak perekonomian. Kalapas Kelas 2A Bagan Siapi-Api, Ika Prihadi Nusantara Esos MM menyebutkan, ini merupakan suatu kebanggaan baginya bahwa ada dua sosok wakil bupati ada di sini. Mari kita bersama-sama membangun Rohil menjadi hebat. Saya yakin Pemda Rohil mampu mempersiapkan masa depan yang baik bagi masyarakat binaan, kata Ika. Secara daring, anggota DPR RI, Dr. HJ Karmila Sari Eskom MM, banyak potensi di Rokan Hilir yang perlu digali, sebagaimana Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Maka, Astacita Pak Prabowo harus dilanjutkan dan capai dengan cara bekerja sama. Yang kita lakukan secara terus-menerus harus memberikan pembinaan dengan bahan potensi kelapa sawit ini, karena potensinya sangat besar, kata Karmila. Lebih lanjut dipaparkan Karmila, ke depan jangan hanya dengan minyak jelantah, namun juga perlu dilakukan MOU dengan perusahaan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku limbah sawit. Ekonomi hijau ini bisa meningkatkan lapangan kerja, sehingga menyerap lapangan kerja dengan APBD. Hal swasta seperti ini adalah alternatif membuka lapangan kerja. Mari kita berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat binaan Lapas Kelas 2A Bagan Siapi-Api. Lebih jauh dikatakan Karmila, bahwa 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh kegiatan UMKM. Khususnya untuk Rohil diharapkan juga mampu mensupport potensi ini. Wabub terpilih selaku Cap Speaker, Johnny Charles BBA Mba, bahwa ada 3 untuk sukses dalam berwirausaha yaitu pertama perbaiki manajemennya dulu, kedua marketing dan ketiga finance. Kedepan, bagaimana perbankan berpartisipasi 100% terhadap UMKM Rohil, khususnya Ban Rohil. Bayangkan jika Ban Rohil bisa membantu UMKM, BUMDes dan sebagainya. UMKM ini hanya butuh permodalan. Gunakan Indomaret dan Alfamart sebagai pintu marketing kita.